Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya, Bapak dan Ibu, wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa dan kita sadari ternyata kita sudah masuk tahun baru Hijriah ini. Di tahun 1448. Ya, mudah-mudahan ya tahun ini ke depan ya itu semua agenda yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Dan tahun yang lalu ya mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa yang buruk ya mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terulang dari tahun yang depan. Salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin ya, para muhajirin serta keluarga dan sahabat yang telah mengorbankan harta dan jiwanya demi tegaknya agama kita ini. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya salafus saleh seperti Imam Hasan Basri, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Jadi beliau ya senantiasa mengingatkan kepada kita bahwasanya hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah fisik ya dari Mekah dan ke Madinah saja, melainkan juga perpindahan spiritual ya dari kondisi yang kurang baik ya penuh kesyirikan di Mekah ya menuju yang lebih baik ya yaitu penuh ketaatan di Madinah ya yang mana ya momentum ya tahun baru Hijriah ini adalah waktu yang tepat bagi kita sebagai orang tua ya untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, jadi mengevaluasi apa saja ya kebaikan yang kita lakukan atau sebaliknya apa saja kesalahan dan keburukan yang kita lakukan. Ya. Kenapa ya Bapak dan Ibu ya perbaikan kepada anak keturunan kita itu tidak akan pernah bisa terjadi ya kalau tidak kita awali dari diri kita sendiri. Maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya tentang hijrah ini, hadis Sahih Bukhari ini, Sahih Bukhari dan Muslim, al-muhajir, yang namanya orang berhijrah sejati itu man hajara manahallahu anhu, siapa yang hijrah dari apa yang Allah larang terhadap dirinya. Maka apa ya poin utama dari kajian kita ya di madrasah orang tua ini Bapak dan Ibu, yaitu hijrah dari lisan yang kasar menjadi lisan yang lembut ya sebagai qudwah. Qudwah itu uswah hasanah. Ya. Banyak di antara kita para orang tua itu mengeluh dengan kedurhakaan anaknya. Anaknya kasar, namun dia lupa mengevaluasi dirinya. Anak itu dia bentuk dari sikap dia sendiri, dari kekasaran dia sendiri. Ya. Ya, para salafus saleh menekankan bahwa anak adalah peniru yang ulung. Dia mukallid ya. Dia akan meniru orang tuanya. Jika orang tuanya ingin anaknya berubah, maka ya mulailah hijrah dari cara bicara. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak contoh dalam Al-Qur'an. Di antaranya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, punya bapak Azar. Azar ini ya orang dekatnya Raja Namrud karena dia pembuat patungnya. Bagaimana ya Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada ayahnya dengan kelembutan yang sangat tinggi, dengan etika yang begitu tinggi ini.
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ya ayahku, ya abati ini dalam bahasa Arab tuh ada tingkatan yang paling tinggi di dalam memanggil ayah itu, ya abati, ya. Jadi karena ya abi ya, boleh, ya baba boleh, ya abah boleh, abati itu lebih tinggi, atau abuya, ya abuya itu tinggi nih. Ya, di sini dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayah beliau yang masih dalam kesyirikan, ya masih dalam kesyirikan karena dekat dengan kekuasaan. Ya, dipanggil oleh ya putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa engkau menyembah ya berhala yang tidak mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak memenuhi kebutuhan engkau? Ya abati, ini qad ja'ani minal ilm. Ya, wahai ayahku, ya telah datang kepadaku ilmu, ya pengetahuan malam ya'tika, yang belum pernah datang kepadamu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Apa kata para ulama salafus saleh, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, ya memberikan penjelasan. Di sinilah letak kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata ya abati, wahai ayahku, berulang kali untuk melunakkan hati ayahnya. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam sangat cinta kepada ayahnya, ya, sebagai orang yang melindungi dirinya, ya. Ya. Dan makanya kemudian berusaha untuk melunakkan hati ayahnya. Nah, kita sebagai orang tua juga, ya, kita perlu hijrah ini, yaitu berhenti membentak, mencaci, menghina anak. Berhenti kita, ganti dengan nasihat yang penuh kasih sayang, yaitu mau'izah hasanah. Kenapa kata Allah di surah Ali Imran, ya, bima rahmati minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yaitu Allah berfirman pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling lembut, paling santun, etika yang tinggi, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beliau menjadi lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras, ya, berhati kasar, tentulah orang akan lari dari sekelilingmu. Jadi kalau kita ini kasar, keras, nih, pasti akan lari. Ya, kemudian ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah yang kedua apa? Yaitu dari sibuk dunia menjadi prioritaskan akhirat untuk keluarga. Ya. Jadi ya para sahabat dulu bukan ya hanya meninggalkan Mekah begitu saja. Ya, mereka meninggalkan harta mereka berlimpah, ya. Ya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajmain. Ya, mereka semuanya adalah orang miliarder, orang kaya. Itu mereka kemudian ya tinggalkan semua bisnis mereka. Kemudian apa? Ya, mereka mengikuti perintah dari Allah dan Rasulnya untuk hijrah, memulai hidup yang baru. Yang nih, coba aja Bapak Ibu, kalau seandainya kita disuruh pindah dari satu tempat yang kita sukses di sana, kemudian bayangkan kita nih, kemudian oleh Allah dan Rasulnya kita disuruh pindah ke tempat yang baru, yang kita dari nol lagi,
mungkin kita akan berat, tapi para sahabat mereka yakin, ya, mereka tahu bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berhijrah. Mereka laksanakan dengan ringan langkah mereka untuk meninggalkan, ya, semua dunianya. Ya. Maka apa kita itu meninggalkan harta dan bisnis duniawi yang barangkali kita tahu sibuk, ya, tahu sibuk nih. Nah, kita kemudian mengarah untuk hidup yang lebih religius, ya, untuk masa depan anak-anak kita, ya, untuk akhirat mereka. Hari ini, ya, Bapak dan Ibu, ya, banyak orang tua yang hidup bersama anak, tapi hati mereka sibuk dengan gawe, dengan gadgetnya dan pekerjaannya. Ya udah, masing-masing semuanya pegang HP, ya. Nggak pernah kita bersua, ya, istirahat total dengan anak-anak kita kurang, gitu. Maka ingat sabda Rasulullah SAW, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, kepala rumah tangga, dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu, ya, tanggung jawabnya. Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah dalam Tuhfatul Mauludnya, ya, berkata, barang siapa yang lalai mendidik anaknya dengan adab dan agama dan membiarkan begitu saja, maka ia telah berbuat buruk kepadanya. Kebanyakan kerusakan anak berasal dari kelalaian orang tua. Jadi hijrah orang tua mengurangi waktu bermain gadget di depan anak, ya, menghadiri majlis ilmu bersama anak, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat tidur. Tempat ibadah. Anak kita diajarkan sholat sunnah, bangunkan, ya, yaitu apa? Ya, ajak mereka puasa, ya, mungkin puasa sunnah, kan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah wajib tentunya, ya. Kemudian hijrah yang ketiga apa? Dari doa sekedar ritual menjadi doa yang penuh harap, tadarru, ya. Orang tua sering lelah memberikan nasihat, namun lupa bahwasanya hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang-kadang berdoa tapi lupa. Ya. Lupa, ya, bahwasanya, ya, meminta kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh. Karena Allah lah yang kemudian, ya, merubah, ya, keluarga kita, terutama nanti anak-anak kita. Jadi dulu para ulama salafus salih dikenal sangat intens berdoa untuk keturunan mereka. Mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW begitu berdoa. Itu diajarkan. Maka apa? Hijrah dalam hal ini adalah mengubah doa yang sekedar rutinitas setelah sholat menjadi doa yang mendesak, penuh harap, dan dilakukan di waktu-waktu mustajab. Jangan lupa Bapak dan Ibu, waktu mustajab tuh banyak. Di waktu sholat kita, di waktu ruku, di waktu sujud, di waktu sebelum salam, itu waktu mustajab. Kemudian ba'da sholat, ya, atau sebelum sholat di antaranya adzan dan qomat, itu waktu-waktu mustajab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, ya, di waktu hujan, di waktu safar. Itu berdoa itu. Itu waktu-waktu mustajab banyak sekali, dan itu kita doakan, ya, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, ya. Ya, sebagaimana, ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, ya Allah. Ya, dan mulainya dari diri sendiri dulu, ya, Nabi Ibrahim, dan ini, ya, kemudian apa, baru kemudian keturunannya, anak cucunya yang tunduk dan patuh, ya, ya, dan tunjukkanlah, ya, manasik kami, ya, manasik kami itu ibadah-ibadah kami, watub alaina,
terimalah tobat kami ya Allah Subhanahu. Dan juga kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 74, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami dan keturunan kami yang enak, sedap kami pandang ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya circle kita itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi orang yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Bukan terbaik di antara yang buruk. Nah ini doa yang ini. Maka hijrah orang tua, perbanyak doa di sepertiga malam. Ya, terakhir dan di antara adzan. Ya, jangan kita pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah yang keempat adalah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang saleh atau bi'ah salihah. Jadi hijrah itu secara harfiah memang pindah dari satu tempat ke tempat ini. Tapi dalam konteks pendidikan, anak kita ini yaitu kita pindahkan ke lingkungan yang baik. Alhamdulillah kita sudah punya wadah dari sekolah yang baik, tapi circle anak kita di luar sekolah banyak. Kita nggak tahu, makanya itu kita harus ini. Karena kita kadang-kadang tidak mengajak anak kita. Nah di sini dituntut keberanian orang tua untuk memindahkan anak dari lingkungan pergaulan yang rusak menuju lingkungan yang saleh. Atau minimal menciptakan lingkungan saleh di dalam rumah tangga kita. Nah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, masalul jalis salih wasu kama salil mis wana fil kir. Jadi perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk itu seperti penjual parfum dengan tukang las. Maaf, ini hanya perumpamaannya, yang tersinggung tukang las. Ya. Jadi kalau parfum, walaupun kita bau karena kita dekat dengan orang yang jual parfum, itu kita jadi bau wangi ikut. Ya. Tapi kalau kita di tukang las, itu apa, kita dekat-dekat kita bisa terbakar juga. Terbakar juga. Ini perumpamaan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pilihlah untuk anak-anakmu guru-guru yang saleh, karena mereka adalah penentu masa depan umat ini. Artinya apa? Kita sebagai orang tua juga mencarikan tempat pendidikan yang baik. Hijrah orang tua memilih sekolah yang tidak hanya unggul akademik, tapi juga kuat agamanya. Nah, kita harus bersama-sama ini. Memfilter tontonan dan permainan anak, menjalin ukhuwah dengan keluarga-keluarga yang sayang lainnya. Karena antum ada bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada komite sekolah. Dan kita ada banyak kegiatan, di antaranya ada ta'lim. Setiap hari Rabu sore untuk ibu-ibunya di Teku Umar, dia anak emas ya. Kemudian ada juga Sabtu sore di Masjid Ghuraba ya. Untuk bapak-bapaknya bisa Baitul Makmur setiap hari Jumat ya, pada maghrib. Kemudian juga di Raudhah di Kalimutu di Monamaning, itu juga untuk bapak-bapaknya. Alhamdulillah ada beberapa wali murid juga di sini. Yaitu setiap Selasa ya, pada maghrib. Atau kalau nggak bisa pada maghrib, kita ada pada subuh ya, di Al-Ikhlas Bandara setiap hari Jumat subuh. Nah ini semua kita buka kesempatan untuk bapak dan ibu yang mengisi hari-harinya untuk kita belajar bareng ya. Maka apa rencana aksi atau action plan-nya untuk tahun baru nanti ini, yaitu di awal Muharram 1448 ini, yaitu muhasabah malam ini, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan kita dalam mendidik anak selama tahun lalu ini.
Kemudian yang kedua, komunikasi baru. Mulai besok ucapkan satu kalimat pujian dan satu kalimat doa untuk setiap anak kita sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Yang ketiga apa? Rutinitas baru ini. Tetapkan 15 menit sehari untuk membaca kisah Nabi, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau barangkali sekarang banyak ya TikTok yang istilahnya yang kisah-kisah Nabi kita kumpulkan, kita nonton bareng sama anak-anak kita. Paling itu waktunya cuma 3 menit sampai 5 menit. Udah, kemudian kita ambil pelajaran dari kisah itu. Kemudian jangan lupa doa spesifik untuk anak kita. Itu kita hafalkan, yaitu ya surah Al-Furqan. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, menjanjikan kebaikan bagi mereka yang berhijrah. Ya. Mereka yang berhijrah ini, ya, insyaallah man hajara ilallahi wa laysa lahu hajirun illallah, ya, kana haqqan 'alallahi ayyudhilahul jannah. Siapa yang berhijrah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berhijrah, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan dimasukkan ke surganya. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat, ya, agenda-agenda tadi, yaitu, ya, pertama kita untuk diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri dan keluarga kita. Misal apa? Agenda untuk akhirat kita. Ya. Ya, kita tetapkan misalnya yang paling ringan adalah zikir-zikir pagi dan petang. Antum sekarang sudah gampang lah buat pakai zikir pagi dan petang, ya, yang berdasarkan riwayat yang sahih. Antum akan ditampilkan seperti itu, buat zikir pagi. Kemudian apa, ya, yaitu usahakan untuk ayah misalnya untuk ke masjid 5 waktu, dipaksa. Ya, saya berulang kali mengatakan kita untuk mengupgrade diri kita itu dengan namsa. Ya, yaitu kita harus dipaksa. Kenapa? Pada jiwa kita ada nafsnya la ammaratun bisu. Karena ada jiwa, ya, yaitu yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat keburukan. Maka apa? Kita paksa. Nanti kita akan merasa terpaksa. Yang kedua, merasa terpaksa. Ya, karena kita terlalu paksa-paksa, kita merasa terpaksa. Ya, alhamdulillah kemudian kita bisa. Lalu menjadi terbiasa. Ya, terbiasa. Jadi langkah kita akan merasa ringan. Kemudian kita menjadi yang luar biasa pasti. Kemudian apa? Kali waktu barangkali kita absen untuk melakukan rutinitas, ya, kebaikan kita untuk akhirat kita, ya, kita merasa berdosa. Itu untuk akhirat kita. Jangan lupa, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, ya, carilah apa untuk akhiratmu, buat agenda-agendanya, ya. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa juga nasibmu di dunia ini, ya. Jadi Bapak Ibu buat agenda-agenda untuk dunia kita, yaitu kerjaan kita, ya, apa profesi kita lihat, ya, profesi, ya, jangan menghina atau merasa minder apapun, ya, profesi kita, karena Allah mengatakan di surah Muhammad ayat 19 itu, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lil dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Di ujung ayat ini Allah mengatakan, ya, jadi belajarlah kalian kalimat la ilaha illallah. Ini kita tadi untuk akhirat kita belajar kita banyak kajian-kajian. Alhamdulillah sekarang banyak ustadz buat taklim. Antum ikuti siapa yang antum lihat, ya, yang lurus, ya, akidahnya itu antum belajar di situ, ya. Kemudian apa, ya, pahami kalimat la ilaha illallah itu kata Allah di surah Muhammad ayat 19 ini, ya, yaitu kalimat tauhid, belajar tentang tauhid, ya. Ya, kemudian apa,
Kata Allah Subhanahu wa taala, tentu apa? Kita bukan manusia sempurna. Nggak ada manusia sangat sombong kalau orang mengatakan, oh saya paling sempurna, saya paling alim, saya paling sombong kali orang ini. Nggak ada. Kita semua pelaku dosa. Hanya Allah masih menutupi aib kita ini. Ya, alhamdulillah Allah tutupi aib kita ini, Bapak dan Ibu. Ya, maka apa? Kita disuruh minta ampun. Lalu apa? Minta ampun juga kepada ya, orang mukmin, laki-laki mau perempuan. Wal mu'minin wal mu'minat. Artinya apa? Kita mendoakan untuk diri sendiri barangkali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mendoakan orang lain kebaikan, doakan orang lain, doakan kebaikan. Ya, barangkali doa kita tidak dikabulkan, tapi malaikat, kata Rasulullah SAW, ada malaikat yang kemudian mendoakan kita. Karena kita mendoakan ya saudara kita itu tanpa sepengetahuan dia. Ya, kata malaikat, kata Rasulullah SAW, malaikat akan mendoakan kita, walaka mislu dzalik. Para malaikat tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendoakan banyak-banyak kebaikan, terutama untuk orang tua kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita, bahkan untuk pemerintah kita. Ya, para malaikat yang ada di hadapan kita ini mendoakan, dan engkau akan mendapatkan itu. Terus yang terakhir yang apa ya? Ya di ujung ayat nih, yang menjadi poin kita nih. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Maha mengetahui di mana kalian di mana kalian bekerja, profesi apa kalian, dan di mana kalian tinggal. Sama semuanya. Ya, makanya apa? Kita tidak boleh merendahkan profesi kita, apapun profesi kita. Mau gojek kayak, mau jual gorengan kayak, mau, yang penting semua itu pekerjaan halal. Dan jangan kita ini merasa minder. Sebaliknya kita jangan sombong juga ketika Allah gampangkan rezeki kepada kita. Karena Allah akan menggilir tuh, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi jangan merasa, oh saya sekarang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, gampang hidup saya. Kemudian kita melakukan perbuatan maksiat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, Allah gampang bolak-balik orang itu menjadi baik dan menjadi buruk, menjadi suka dan duka itu gampang. Yang menjadi senang dan susah itu gampang dalam sesaat. Allah balik itu. Jadi bapak dan ibu, terutama ibu-ibu ini, kadang-kadang merasa suaminya sukses, langsung pamer semuanya dan lain sebagainya. Wa'iyadzubillah bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Ya begitu dicabut ya, oleh Allah satu kenikmatan, entah itu sakit, entah itu kematian, ya, atau bencana yang tiba-tiba datang kita tidak tahu. Ya, akhirnya berubah semuanya. Makanya Pak, jangan lupa semua karunia itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah itu dari sikap kita. Ya, dari sikap kita. Dan inilah perlu kita belajar. Ya, kita belajar. Jangan sombong ketika kita berada di atas. Kita harus berbagi. Dan jangan minder ketika kita berada di bawah. Kita harus berusaha dan bekerja mencari. Buat. Jadi, maka apa? Buat agenda. Agenda pekerjaan kita itu belajar. Ya, dari orang yang barangkali sudah lebih sukses. Apapun. Ya, apapun pekerjaan itu jangan diremehkan. Ya, entah itu kuliner, entah itu usaha sifatnya jasa, belajar semuanya itu ya Allah akan berikan rezekinya, dan itu tidak mungkin ini. Nah, kemudian ya, yang berikutnya ya Bapak dan Ibu, jangan lupa bahwa doa itu menjadi motivator buat kita. Ya, dia penggerak kita. Jadi ketika kita
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhan kami, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu. Ya, cari ilmu untuk dunia dan akhirat kita. Dunia apa? Belajar. Nah, ya, maka gunakan ilmu waktu itu dengan sebaik mungkin. Jadi ada waktu-waktu kita untuk kita berkumpul dengan orang yang baik-baik, kita lihat apa pekerjaannya, kemudian kita belajar. Ya, belajar dari dia, tidak usah malu kita belajar. Dan kami pun juga mengajarkan kepada guru-guru kami, yaitu belajar dari guru-guru yang super hebat. Yang belajar kadang-kadang kami belajar dari sekolah lain. Ya. Nah ini untuk apa? Mengupgrade diri kita. Nah makanya rezeki yang baik itu bukan hanya sekedar berupa duit dia, tapi kadang-kadang berupa apa? Berupa orang yang kita kenal. Maka setiap hari usahakan kita punya kenalan baru. Ya, yang mana barangkali di situ kita dapat ilmu, sharing, pengalaman. Ya, kadang kita bisa kadang-kadang berevaluasi ya dari pekerjaan yang kita tekuni, apa kurangnya. Itu kita tidak tahu kenapa dia pada pekerjaannya sama, kok dia bisa melejit jauh dari mana. Nah ini berubah sikap kita ini. Ini tahun baru hijrah ini bagaimana kita banyak belajar, dan itu rezeki yang baik ya. Rizqan thayyibah itu nggak mesti berupa ya uang, akan tapi juga bisa jadi berupa rekanan baru ya, informasi yang bermanfaat. Kita nggak tahu, kita belajar semua itu dari ya permintaan kita kepada Allah. Teman yang mudah-mudahan mereka memberikan manfaat, maka apa, cari. Ya mohon maaf ini, ya kadang-kadang kita selalu nyaman dengan teman-teman kita ini. Padahal teman-teman kita ini, ya mohon maaf juga ini, ya banyak pengangguran, banyak ini. Ngapain kita ini? Habiskan waktu kita dengan mereka. Ya cari nih, berubah, cari komunitas baru, terus begitu. Berubah, cari, belajar kita bagaimana kita bergaul supaya kita bisa mendapatkan teman yang baru. Belajar supaya kita bisa berubah, kita banyak punya kenalan. Cari banyak kawan, jangan cari banyak lawan. Ya insya Allah kalau kita banyak kawan akan mudah hidup kita. Tapi kalau banyak lawan, sempit hidup kita ini, susah. Ini susah. Ini Bapak dan Ibu, inilah mudah-mudahan perubahan ini ya, insya Allah kalau kita berniat membangun keluarga kita ajak mereka hijrah semuanya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah dan rumah kita dalam naungannya, insya Allah. Demikian barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa qulu wa antum bi khair. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.